Partai Golkar, P3, PAN daftar bersama-sama ke KPU sebagai partai politik peserta pemilu. 2 hari sebelumnya, Partai Gerindra sama PKB daftar juga bersama-sama PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, begitu juga Partai Demokrat. Lebih baik mana sih? Bersama-sama atau lebih baik sendiri-sendiri? Akan membawa kebaikan dan nilai positif yang mana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemarin kalian bisa melihat Partai Golkar, P3 sama PAN daftar bersama-sama. Para elit politiknya datang ke KPU dan bahkan bersama-sama kalian melihatnya. Begitu juga Partai Gerindra sama PKB sebelumnya. Emangnya ini tuh mau melaksanakan pilpres atau melaksanakan pemilu secara umum? Pada kesempatan ini 1 sampai 14 Agustus adalah masa partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu. Nanti ada saatnya partai politik atau gabungan partai politik mendaftar sebagai calon presiden, maksudnya menghadirkan bakal calon presiden baik dia sendiri kalau memang mencukupi atau berkoalisi. Namun faktanya ada 2 kelompok kemarin, kelompok Koalisi Indonesia Bersatu, begitu juga Partai Gerakan Indonesia Raya Bersatu. Wah, intinya Gerindra PKB lah. Mereka daftar bersama-sama ke KPU. Ini membawa angin positif yang mana ya? Karena pasti ada banyak spekulasi pemikiran. Ayo kita baca beberapa media, nanti kita analisa. Pertama kita baca di tempo.com terkait dengan kebersamaan mereka, namun partai, maksudnya KPU memberikan warning dari 22 partai politik, maksudnya ada 22 partai politik yang sudah daftar ke KPU, namun ada 10 yang belum konfirmasi. Nah, ini perlu diingatkan, tinggal 3 hari lagi harus sudah selesai proses pendaftarannya. Namun terkait dengan tema tadi, Golkar, PAN, P3 bersama-sama daftar jadi peserta pemilu 2024 ke KPU. Ini kan sebagai pertanyaan, mengapa sih harus bersama-sama? Kalau di iNews, seni tradisional Indonesia bergema saat Golkar, PAN, dan P3 daftar bersama ke KPU RI. Oh, ini malah bersama dengan berbagai seni tradisional bersama. Ini supaya memang memunculkan kebersamaan, supaya memang tampil pilpres di Februari itu lebih cepat, atau memang mereka mau berfusi jadi satu seperti pada waktu Orde Baru dahulu. Kemudian di suara.com, Gerindra PKB daftar ikut pemilu bersama. Ahmad Dhani nyanyi bareng Caimin lagu Munajat Cinta versi pimpinan baik hati. Jadi pernah ada perbedaan, namun pada waktu proses seperti ini ya sudah tidak ada perbedaan antara Ahmad Dhani dan teman-teman PKB. Prabowo Caimin daftar bareng ke KPU, pengamat nilai tidak jaminan Gerindra PKB langgeng sampai 2024. Wah, ini menarik ini nanti kalau kita kupas. Gerindra PKB segera deklarasi kerjasama politik, Prabowo dan Caimin akan sampaikan orasi. Nah, ini akan lebih serius karena ini berita baru yang barusan hari ini pada hari Kamis. Kemudian Gerindra dan PKB daftar ke KPU bersama pada 8 Agustus. Ayo kita baca sebuah berita tadi. Prabowo Caimin daftar bareng ke KPU, pengamat nilai tidak jaminan Gerindra PKB langgeng sampai 2024.
Meskipun pada hari ini semacam ada agak lebih fokus mereka dengan berita di Tribun News tadi, mereka akan melaksanakan orasi bersama-sama. Meskipun semua paham Pak Prabowo capresnya atau Caimin capresnya. Karena kemarin Caimin the next president pada waktu di Sidoarjo. Jakarta, Kompas.com, langkah Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra mendaftarkan bersama-sama dinilai belum tentu menunjukkan keduanya bakal langgeng hingga pemilu presiden 2024. Wah, ini sebagai informasi, dalam pendaftaran kemarin Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin jalan bareng ke kantor KPU RI diiringi ratusan simpatisan kedua kubu dan menggelar konferensi pers satu panggung. Wah, ini kok kelihatannya melakukan fusi ini. Ya, bukanlah kalau fusi. Sebagai informasi, dalam pendaftaran kemarin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB itu jalan bareng. Sesudah itu problematiknya terletak pada belum adanya jaminan calon yang dimunculkan. Itu punya potensi kemenangan bahwa calon yang didorong kemungkinan akan jadi presiden, ujar Direktur Pusat Kajian Politik UI Puskapol. Karena pada sisi yang lain harus diperhatikan dinamika partai politik bisa cair. Aditya mengapresiasi bahwa proses poros-poros kemungkinan koalisi dan dibentuk jauh-jauh hari oleh Gerindra dan PKB, meskipun kedua partai tak kunjung mendeklarasikan secara resmi sebagai suatu koalisi hingga sekarang. Menurutnya semakin banyak poros koalisi yang muncul, maka hal itu akan semakin baik karena publik bakal disuguhkan berbagai alternatif yang dimunculkan. Gerindra berideologi nasionalis bersanding dengan PKB yang berideologi nasionalis religius dengan corak keagamaan yang moderat. Pecinta masa depan negeri. Itu tadi kita membaca sebuah berita, kita bahas yang Gerindra sama PKB yang juga dalam kesempatan yang sama, maksudnya sekarang ini mau melaksanakan atau menyampaikan orasi bersama. Itu rencananya deklarasi kerjasama politik Gerindra dan PKB ini akan digelar di Sentul International Convention Center. Wah, ini serius, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara tersebut akan dihadiri ribuan kader kedua partai politik. Nantinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PKB Caimin akan menyampaikan orasi politik. Pecinta masa depan negeri, kalau sudah menyebut tempat di Sentul, itu kelihatan serius ya, bahwa antara PKB sama Gerindra sudah mengarah kepada serius. Kemarin itu daftar ke KPU, daftar bersama-sama. Ya sebetulnya ya mereka mendaftarkan sendiri-sendiri ya, bukan mendaftarkan secara bersama, maksudnya mendaftarkan dua partai dalam satu partai, Gerindra sendiri, PKB sendiri. Begitu juga pada 2 hari sesudahnya, maksudnya kemarin, kalau ngomong Gerindra PKB itu kan pada tanggal 8 kemarin. Kalau kemarin tanggal 10 itu PAN, P3, Golkar juga daftar bersama-sama. Ini juga bukan berarti mereka langsung fusi, bukan. Jadi kalau melihat suasana semuanya itu, menurut analisis saya, pertama, apa yang dilakukan Orde Baru itu sebetulnya tidak salah total ya, kalau ngomong difusi. Jadi pada waktu tahun 70-an awal, itu kan partai-partai politik dijadikan menjadi 10 kemudian menjadi 3, difusikan dengan berbagai ideologi yang sama. Maksudnya muncul Golongan Karya, P3 dan PDI Perjuangan, PDI waktu itu. Nah itu kan Orde Baru, maksudnya pemerintah, rezim penguasa yang menjadikannya. Namun pada kesempatan ini ada terjadi perbedaan, yang menjadikan adalah kebutuhan bersama untuk berkoalisi untuk
karena kebutuhan calon presiden, bukan sebagai koalisi sebagai peserta pemilu. Kalau peserta pemilu dalam Undang-Undang 2017 kan sudah selesai bahwa mereka yang punya kursi, maksudnya yang kita tampilkan PAN, P3, Golkar, Gerindra, PKB sudah selesai. Tidak perlu ada proses verifikasi faktual sebagaimana partai politik yang belum mendapatkan kursi di parlemen, sehingga fusi sebagaimana yang diharapkan oleh rezim penguasa Orde Baru itu tampil hari ini, namun bukan dipaksa, bukan disetting oleh kekuasaan, namun merupakan kebutuhan bersama untuk bagaimana menampilkan capresnya, sehingga ya itu dinamika politik yang ada. Kemudian yang kedua, ya ada PDI Perjuangan yang tidak tampil di mereka, begitu juga Nasdem dan PKS, begitu juga Demokrat tidak tampil seperti mereka. Kemudian menunjukkan bahwa yang mana yang lebih akan mendapatkan suara pada waktu pileg. Mungkin pikirannya ada yang berpikir, ya pokoknya kita hadapi dulu itu kan pilpres, pileg kan sesudahnya. Maka momentum pertama ya pilpres itu adalah ketika berpikir dalam jangka pendek. Ketika berpikir jangka panjang, ya pileg lah. Ya itu masing-masing lah. Partai politik pasti mempunyai kebijakan untuk itu. Namun pada proses perbandingan dengan pemilu 2019 kemarin atau 2014 ketika ada partai politik di situ ada calon presidennya, maka akan berpengaruh terhadap bagaimana pengaruh suara dari partai politik tersebut. Kita masih ingat bagaimana Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mendapatkan kursi, maksudnya suara yang lebih. Apakah memang pengaruh dari pilpres, maksudnya capres atau tidak? Menurut saya sih pasti ada pengaruhnya, meskipun mungkin pengaruhnya sangat relatif. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini akan menjadikan, maksudnya seperti berita yang kita baca tadi, akan menjadikan mereka menyatu sampai Pilpres 2024 atau akan malahan mufarroko, berbeda kemudian memisahkan diri. Ada berbagai kemungkinan itu akan terjadi. Kalau misalkan mereka sudah sepakat terkait dengan siapa calon presidennya, calon wakil presidennya, dan program yang akan dibawa, maka sudah selesai. Namun melihat Gerindra sama PKB pada posisi Pak Prabowo sama Gus Muhaimin sama-sama sebagai capresnya, ini sebuah PR yang tidak mudah untuk memutuskan. Meskipun kalau ngomong berbicara dunia politik, dramaturgi politik itu sangat banyak terjadi. Jadi ya seakan-akan sekarang semua capresnya, tapi pada titik tertentu kemudian ya udah kami untuk kebaikan maka kami mundur, misalkan gitu. Begitu juga dengan Partai Golkar, P3 sama PAN. Siapa yang jadi capresnya? Ya sementara yang muncul memang Pak Erlangga. Namun bagaimana terkait dengan elektabilitas sampai hari ini memang belum bisa menyaingi keberadaan tiga orang yang kalian tahu, Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan sama Pak Ganjar. Nah, apakah malahan koalisi Indonesia Bersatu itu akan menjadikan misalkan Mas Ganjar atau Mas Anies yang akan menjadi capresnya? Itu serba mungkin. Intinya bahwa keberadaan capres-cawapres akan berpengaruh terhadap apakah mereka tetap berkoalisi atau kemudian memisahkan diri. Yang pasti kemarin mereka berjalan bersama-sama. Keberadaan PDI Perjuangan masih sangat percaya diri terhadap yang menjadi usahanya, dan itu tidak bisa dikatakan wah PDI pasti kalah, belum tentu. PDI pasti mempunyai strategi yang bagaimana semuanya kepo terhadap strategi yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan. Begitu juga yang ditampilkan oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Pasti mereka tidak menampilkan seperti yang ditampilkan Gerindra, PKB. Begitu juga yang ditampilkan oleh Golkar, PAN, PKS, itu menunjukkan bahwa ada strategi tersendiri. Yang pasti pada waktu pemilu legislatifnya mereka tidak mau terganggu. Adapun pada waktu pilpresnya kelihatannya sudah matang, sudah pasti, dan
tidak mengarah kepada salah satu dari partainya, sehingga aman, tidak berpengaruh terhadap misalkan partai ini akan diuntungkan, partai ini dirugikan. Bagaimana dengan partai-partai baru? Apakah mereka tidak mempunyai kapasitas untuk ngomong pilpres? Ya, mereka mempunyai kapasitas. Toh, kalau menjadi partai politik peserta pemilu lolos, maka akan mendapatkan sesuatu, maksudnya kepercayaan dari publik. Meskipun nanti pada waktu hari H, pada waktu pilegnya akan terbukti kepercayaan publik itu hadir atau tidak. Pecinta masa depan negeri, itulah formasi dinamika yang terjadi pada waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Semua boleh menilai. Menurut saya keberadaan sekarang berbeda dengan Orde Baru, namun maksudnya fusinya ya, mengarah kepada menyatunya. Tidak seperti Orde Baru tapi merupakan keputusan bersama. Namun perlu diingat teman-teman bahwa semuanya itu harus kembali kebutuhan semua pemilu, tidak hanya pilpres saja. Pilpres hanya salah satu pemilu yang dihadirkan pada 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.